Kalau dari Mbak Lucy dan juga Mbak Marta nih ya, pernah nggak sih ada pasien yang datang ke Dokter Alia gitu ya? Ternyata dia tuh karyawan pabrik. Ada. Banyak Mbak, ya? banyak. Nah itu berarti kan itu harus jadi perhatian khusus bagi perusahaan-perusahaan itu ya? Iya, betul. Bahkan ini pernah nih ada pasien nih waktu masih itu. muda ya Mbak waktu itu ya Mbak ya? Muda. Belum nikah kok? Belum nikah. Setelah lulus SMA gitu kerja di pabrik. Di pabrik, periksa ke Dokter Alia kan dibilangi kalau itu ternyata efek dari terpapar bising. Terus sudah diedukasi waktu itu kalau harus pakai earmuff atau earplug. Nah waktu itu kebetulan kita cobain dulu alatnya pakai kalau earplug seperti ini karena memang kan bentuknya kecil ya, dia kayak earbuds gitu. Terus kalau earmuff itu memang bentuknya kayak gini nih, besar. Gitu. Tak suruh nyobain, terus masnya itu bilang kalau kecil gini sebenarnya mungkin nggak apa-apa ya Mbak, tapi aku tetap harus izin nih nanti sama atasan aku gitu. Tapi kalau pakai yang besar kayak ini kayaknya nggak boleh, tetap harus izin. Tapi mungkin kalau misalkan nggak boleh sama atasan daripada telingaku rusak karena memang pengaruh bising, mending aku nggak kerja aja, udah aku cari kerjaan lain aja. Dia bilang gitu. Berarti kan dia di situ mungkin pasiennya salah satu yang menyadari kalau telinga itu benar-benar penting ya. Penting banget. Kerjaan lain itu masih banyak kok Mbak, aku nggak apa-apa, aku cari kerjaan lain aja, yang penting telinga aku nggak apa-apa nih. Soalnya kayaknya kalau di pabrikku tempatku kerja kayaknya agak susah kalau misalkan aku harus pakai kayak gini, dia bilang gitu. Ada juga ya Mbak, beberapa pasien juga yang kita saranin pakai itu mereka nggak mau ya, karena memang nggak diperbolehkan sama si perusahaannya atau si pabriknya ini. Karena kan yang bilang malu Mbak pakai ini kan. Kan terlalu besar ya Mbak ya, malu sama teman-temannya gitu. Oh iya. Sebenarnya sih kalau kayak gitu yang harus kita edukasi itu adalah kepala perusahaannya itu ya. Jadi inilah pentingnya gitu untuk menjaga kesehatan telinga kita. Apalagi yang tadi datang itu masih muda, belum menikah. Itu kan masa depannya. Masa depannya itu kan sebenarnya masih panjang ya. Itu sayang banget. Berarti dia tuh ada kesadaran ya dari pasiennya itu sendiri. Nah, dia itu merasakan apa sih gejalanya itu sampai dia akhirnya sadar berobat ke Dokter Alia untuk memeriksakan telinganya? Biasanya jelasnya pasien tuh merasakan ketidaknyamanan Mbak, gangguan pendengaran menurun, terus grebek-grebek, bisingin. Ada suara lain gitu ya? Iya, biasanya kayak gitu. Terus nanti mereka biasanya langsung ke dokter THT. Jadi mereka itu yang datang itu karena sudah sadar, sudah nyaman, sudah nggak nyaman juga telinganya. Oke, untuk tindakan selanjutnya ini hanya diperiksa aja atau hanya dikasih earplug tadi itu atau seperti apa? Biasanya langsung itu ya Mbak dilakukan. Dokter disarankan untuk dilakukan tes pendengaran, namanya audiometri. Oh ya. Jadi gini Mbak, jadi kan audiometri itu biar emang buat ngetahui nih telinganya ada gangguan apa enggak. Terus misalnya pasiennya dites nanti ada nih, pasiennya tuli ringan, tuli sedang, tuli berat. Benar gitu. Ya ketika misalnya pasiennya nih kok ternyata tuli berat, itu biasanya dari Dokter Alia bisa juga menyarankan ini penggunaan alat bantu dengar. Oh, itu kalau yang berat banget yang ada di kuping itu ya, ada di telinga. Nah, itu fungsinya emang buat mengeraskan suara gitu ya? Buat bantu sih. Oh, buat emang alat bantu dengar kan iya, jadi ngerasin. Nggak ngerasin sih sebenarnya, buat bantu aja. Biasanya kan kalau kita nggak pakai alat bantu dengar nih, biasa pasien nggak pakai alat bantu dengar ya dipanggil Pak gitu, dia nggak dengar. Jarak apa ya, sini ke sana lah gitu, dia nggak dengar. Tapi waktu mereka pakai alat bantu dengar tuh dipanggil aja Pak, iya Mbak gitu. Biasanya dia langsung nyaut gitu. Itu bisa dilepas nggak sih alatnya? Bisa dong. Bisa ya, maksudnya dilepas pasang gitu? Bisa ya. Itu untuk gejalanya memang si pasien ini merasakan yang nggak enak gitu ya, nggak enak. Kalau untuk pencegahannya nih, pencegahannya supaya terhindar dari kebisingan, supaya kesehatan telinga kita juga tetap terjaga gitu, apa yang harus dicegah? Yang pertama itu kita harus cek telinga secara rutin 6 bulan sekali atau maksimal setahun sekali. Yang kedua kita menghindari suara bising jelasnya Mbak. Misal kalau ada hajatan apa lebih baik kita menghindar. Kalau ada karnaval kita juga menjauh dari sound yang keras-keras tadi itu. Terus yang ketiga biasanya
pakai, kalau kita terpaksa misal kita kerja di pabrik ya pakai earmuff atau earplug lagi, APD-nya THT. APD-nya THT, bukan APD-nya COVID ya. Tambah panas ya, tambah sauna itu nanti udah di pabrik pakai APD-nya COVID gitu. Jadi APD-nya THT itu tadi earplug sama earmuff. Oke, itu ya. Kalau tadi kan pasien yang datang ke dokter Alia itu karena memang dia bekerja gitu ya, dia mau nggak mau gitu ya, jadi terpapar kebisingan. Nah, buat yang Gen Z itu jangankan Gen Z deh, anak-anak ya, anak-anak tuh udah pegang HP, udah pegang gadget, dan biasanya pengen keren, dia itu pakai earphone gitu kan. Nah, itu kan termasuk juga ya, kayak kita gini nih. Iya benar, termasuk juga untuk kebisingan. Nah, kalau kita masih aman sih karena kan ada waktunya ya. Nah, kalau anak-anak kadang kan udah ngegame terus dia ngedengerin musik gitu. Nah, itu jadi harus seperti apa sih untuk menjaga kesehatan telinganya dia? Nah, jadi gini nih, kalau misalnya anak-anak sebisa mungkin jangan pakai headset ataupun earphone. Kecuali misalnya kalau kok dia butuh fokus nih fokus belajar, nggak mau dengar bising-bising yang lain, terus dia mau fokusnya lewat musik, boleh. Tapi ya itu tadi, jangan lebih dari 80 desibel itu tadi, Mbak. Ya, jadi kalau di volume itu ya cukup 60 gitu ya. Iya, biasanya kan HP sekarang tuh Mbak ada ini notifnya kalau misalnya udah lebih dari berapa volumenya terlalu keras. Iya, benar-benar. Tapi kadang tetap dikencengin aja. Iya. Mbak, yang dialami Mbak Kiki. Bener nih, tahuan nih kan. Bener. Iya, sudah diingatkan di HP. Iya, sudah diingatkan gitu, tapi tetap aja gitu. Iya, karena kalau misalkan anak-anak mungkin dia hanya butuh ngegame gitu ya. Nah, kalau untuk yang seperti kita gitu, kita Aku nggak pernah ya, ya. olahraga. Nah, biasanya kan pakai earphone ya untuk olahraga itu. Nah, sedangkan olahraga kan kita paling sebentar itu 30 menit, bahkan bisa ada yang 1 jam, apalagi kalau yang nge-gym gitu, senam yang sendiri gitu, bukan yang rame-rame. Nah, itu kan mau nggak mau harus kenceng. Enggak sih Mbak, sebenarnya gini, sebenarnya sih kalau untuk kita bukan kita ya maksudnya untuk orang dewasa lah ya, remaja sampai dewasa gitu ya, sebenarnya nggak apa-apa sih mereka gunain earphone, itu nggak apa-apa. Jadi untuk mudah mengingatnya itu 60 gitu. Maksudnya apa sih? Jadi 60 itu volumenya itu maksimal 60%, kemudian untuk intensitasnya itu cuma 60 menit. Jadi nggak apa-apa kita pakai 60 menit saja dalam waktu 24 jam. Jadi gini, kita nggak apa-apa pakai earphone, volumenya itu maksimal 60%. Satu hari itu batasnya cuma 60 menit, jadi cuma 1 jam. Mau kita pagi misalnya mau olahraga nih, setengah jam deh. Oke, nggak apa-apa pagi 30 menit. Berarti sisanya tinggal 30 menit. Siang nih aku 15 menit, sisanya lagi malam itu nggak apa-apa. Jadi gitu, sehari itu waktunya cuma 1 jam, bukan pagi 1 jam sampai bobok siang, habis itu malam nih mau bobok sampai tidur pagi. Nah, itu kadang ada ya Mbak yang pakai earphone sampai dibuat tidur sampai pagi, jadi tidur itu tetap bunyi terus. Iya, itu kan yang bahaya ya. Itu anak muda-mudi biasanya kan kayak gitu ya Mbak ya. Berarti harus dikasih dong edukasi ya dari mbak-mbak ini, termasuk dari DM juga gitu ya, biar nggak menggunakan earphone terlalu lama. Ya, tadi kan udah ada nih Mbak tips 60-60. Nah, ini penggunaan gadget nih di Gen Z ya Mbak ya. Biasanya kan Gen Z tadi bisa sampai 6 jam, 8 jam gitu ya main gitu. Nah, itu harus dibatasi juga. Ngikut juga aturan yang tadi 60-60 juga. Maksimal 60 volumenya. Kerasnya 60, lamanya 60 menit juga. Dalam waktu 24 jam. Iya, dalam 24 jam. Nah, kalau ngomongin tadi tuli ya, tuli kan ada ringan, sedang, dan juga berat. Itu sebenarnya bisa nggak sih disembuhin? Kita lihat lagi nih dari penyebabnya. Itu tulinya gangguannya di salurannya atau gangguannya itu di sarafnya. Iya, jadi kalau misalnya syarafnya nih yang kena, itu rada susah. Ya, kalau misalnya salurannya misalnya ada sesuatu serumen. Yang serumen, ada sesuatu yang nyumbat nih. Itu misalnya kalau sudah diambil
ya pendengarannya normal lagi Mbak. Oh gitu. Jadi kalau di saluran mungkin masih bisa ditangani gitu ya. Tapi kalau udah di saraf itu penanganannya berarti susah ya? Iya, Atau memang susah. tidak bisa sama sekali untuk mendengar lagi? Bisa sih Mbak, Bisa sebenarnya ya, Mbak, sebenarnya ya. bukan yang susah gimana sebenarnya sih, makanya itu kan dibilang tadi tuli itu sebenarnya dapat ditangani, lebih baiknya juga dicegah. Jadi kalau udah kena sarafnya tuh biasanya biasa pengobatan rutin dulu ya Mbak ya. Jadi kita 1 bulan sekali. Biasanya dari Bu Dokter itu disarankan untuk pengobatan rutin dulu, pakai obat dulu. Biasanya banyak pasien-pasien yang ada perubahan tuh, dari awal yang nggak dengar, biasanya dia dengar, tapi balik lagi ya itu nggak bisa balik dengar seperti semula lagi gitu. Cuma mereka bisa nggak bisa tambah menurun gitu loh, Mbak. Dan dia juga nyegah biar nggak tambah turun lagi gitu. Cuma untuk yang bener-bener bisa dengar kayak normal lagi tuh nggak biasanya bisa. itu 6 bulan ya Mbak ya, kalau kena sarafnya itu bisa 6 bulan. Pengobatannya 6 bulan. Selama 6 bulan. biasanya. Jadi setiap minggu mereka kontrol, bahkan ada yang 1 bulan sekali, tapi nanti tambah lama dosisnya tambah diturunkan. Oh, jadi sebenarnya memang ada harapan gitu iya, ya. awalnya seminggu sekali, terus 2 minggu 2 sekali kontrolnya, 1 bulan sekali gitu. 3 bulan sekali gitu. Nah, sebenarnya memang Lama-lama ada harapan gitu, tapi sebaiknya memang kita mencegah dulu nih. Lebih baik begitu. Iya, karena kan mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena kalau mengobati jatuhnya mahal ya. Iya, iya. Iya kan? Nah, kalau tadi kan pasiennya ada yang dewasa, ada yang juga anak-anak juga gitu ya sebenarnya. Sebenarnya yang untuk beresiko paling tinggi, yang bisa penurunan pendengarannya ini mungkin lebih cepat gitu, ataupun juga yang mungkin kayaknya usia segini nih ada resiko tuli deh gitu. Nah, itu yang resiko paling tinggi itu dari mana? Dari usia berapa? Jadi ternyata nih semuanya beresiko Mbak. Oh, semua usia berarti beresiko. Mau muda, tua, bayi itu bisa kena semua. Jadi wanita pria juga sama aja sebenarnya. Oh, jadi nggak ada perbedaan Nggak ada, gender nggak ada. ya? Jadi itu tergantung sama ini pekerjaan atau lamanya terpapar tadi, frekuensi, intensitasnya itu, sama terpapar bisimnya. Oke, jadi bayi juga bisa kena gitu ya. Jadi nggak harus nunggu usia senja kita baru nggak bisa denger gitu ya. Iya, soalnya kan mungkin pasien-pasiennya yang nggak bisa dengar mungkin usianya udah senja gitu ya. Nah, kita mendingan melukis senja aja. Kalau orang tua masih penting ya Mbak, karena penurunan sarafnya tadi kalau sudah usia. Kalau udah usia tua. Tapi kalau yang anak-anak, Kalau yang anak-anak gitu kan, masa udah anak-anak nih udah nggak dengar. Iya, kalau mbak-mbak, kalau sudah gitu mbak-mbak 80 nggak dengar ya kan udah mungkin wajar. Iya, karena itu tadi katanya penurunan saraf gitu ya. gitu. Nah, kalau yang masih anak-anak masih seger-seger nih, apalagi masih usia pendidikan kan Usia penting pendidikan, banget tuh Mbak. sayang banget. sayang banget. Kasihan pas belajar gurunya nerangin Nggak dia nggak dengar. dengar. Iya. Ada pengumuman apa-apa dia nggak dengar. Itu dia. Oke deh, ini kita obrolannya seputar bising sudah selesai gitu ya. Kita harapannya ke depan apa? Harapannya yang pasti ke depannya ya, kita sesuai ininya, kita ubah pola pikir kita bahwa tuli itu dapat ditangani, tapi sebelumnya kita harus bisa mencegah dulu biar tidak terjadi tuli. Yang kedua, jadi inget-inget nih tadi yang tips 60-60. Jadi volume maksimal 60, lamanya itu 60 menit dalam 1 hari. Yang ketiga biasanya jangan lupa pakai ABDTHT. Nah, penting sekali itu Mbak Gi. Penting banget. Oke deh, terima kasih banyak ya Mbak Marta, DM Ais dan juga Mbak Lucy. Sehat selalu, sukses, semoga kita sehat-sehat telinganya. Amin.